Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Andi Arma selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya hingga pada kesempatan kali ini kami diberikan kesehatan untuk mempresentasikan hasil rangkuman materi mata kuliah perlakuan panas sebagai penilaian tengah semester. Salawat dan salam tak lupa mari kita curahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik, sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Iksan Khalid MPM 1940303037 dan dua teman saya yaitu Fidel Ray Ismail MPM 1940303044 dan Yum Farida MPM 1940303066. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi tahapan perlakuan panas dan aplikasi perlakuan panas di industri. Definisi perlakuan panas. Perlakuan panas adalah suatu metode yang digunakan untuk mengubah sifat fisik dan kadang sifat kimia dari suatu material. Aplikasi ini paling umum adalah untuk material logam, walaupun perlakuan panas juga digunakan dalam pembuatan berbagai materi lain, seperti kaca. Secara umum perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya dalam suhu ekstrim, untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti pengerasan atau pelunakan material. Kedua, tahapan perlakuan panas. Secara sederhana, tahapan perlakuan panas melibatkan 3 tahapan, yaitu terdiri dari pemanasan, penahanan, dan pendinginan. Berikut adalah gambar perlakuan panas pada industri. Bisa kita lihat ini gambarnya. Kemudian ini adalah grafik. Bisa kita lihat ini. Lanjut. Ketiga, tujuan perlakuan panas. Perlunya perlakuan panas dilakukan adalah untuk mengurangi perubahan bentuk pada saat dikerjakan atau setelah dikerjakan atau hasil suatu konstruksi. Mengubah sifat-sifat bahan dan menghilangkan tegangan-tegangan sisa. Sebelum benda dilakukan perlakuan panas, maka disebut perlakuan panas awal. Sedangkan setelah benda dikerjakan, disebut perlakuan panas akhir. 4. Jenis perlakuan panas. Pertama, ada penormalan atau normalizing. Kemudian ada pelunakan atau annealing dan pengerasan atau hardening. Yang terakhir ada temper atau tempering. Kemudian di sini kita melihat mesin mobil, perlakuan panas pada bidang industri. Itu mesin mobil. Heat treatment adalah proses perlakuan panas pada suatu material. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sifat-sifat material yang diinginkan. Umumnya agar material lebih tahan aus, lebih keras, lebih tahan beban, dan lain-lain. Pada industri otomotif, proses heat treatment dilakukan untuk mengeraskan part tertentu, misalnya pada gear, pada sub armatur, dan lain-lain, karena proses massal. Biasanya menggunakan continuous furnace. Ada juga yang menggunakan batch tip, namun dengan ukuran yang besar, sehingga sekali proses bisa menghasilkan part yang sangat banyak.
Heat treatment. Pada industri otomotif ada beberapa macam proses, diantaranya quenching, tempering, 2. Annealing, 3. Carburizing, 4. Normalizing, 5. Nitriding, 6. dan lain-lain. Nah, ini gambarnya nih, dan ada penjelasannya, kita lihat. Kemudian dari tentang diagram fasa. Diagram fasa adalah sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan kondisi kesetimbangan antara fase-fase yang berbeda dari suatu zat yang sama. Dalam matematika dan fisika, diagram fase juga mempunyai arti sinonim dengan ruang fase. Dua informasi yang didapatkan dari diagram fasa itu menunjukkan fasa, menunjukkan kesetimbangan pemadatan, 3. menunjukkan temperatur, dan terakhir menunjukkan suhu. Fungsi diagram fasa itu kenaikan tekanan uap, kenaikan titik didih, kenaikan titik beku, tekanan osmosis, dan penurunan titik uap. Ini adalah grafik diagram fasa. Diagram fasa. Ya, kita lihat di sini. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya. Di sini kita masuk pada bagian C, diagram fasa FE, FE3C, dan struktur mikro pada diagram tersebut. Pengertian. Diagram fasa FE, FE3C adalah diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon. Diagram fasa besi dan karbida besi FO3C ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Ya, di sini ada contoh dari gambar diagram fasa, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya 2. Struktur diagram fasa FE3C. 1. Ferrit, 2. Austenit, 3. Cementit, 4. Ledeburit, 4. 5. Berlit. 3. Jenis-jenis diagram fasa FE3C. Diagram fasa FE3C 2D adalah diagram fasa yang paling sederhana dengan tekanan temperatur dari zat tunggal seperti air. Sumbu-sumbu diagram berkoresponden dengan tekanan dan temperatur. Diagram pada ruang tekanan temperatur menunjukkan garis kesetimbangan atau sepadan fase antara 3 fase, padat, cair, dan gas. 2. Diagram fasa 3 dimensi adalah grafik 3 dimensi yang menunjukkan 3 kuantitas termodinamika sebagai contoh. Untuk komponen tunggal, koordinat 3 dimensi Cartesius dapat menunjukkan temperatur, tekanan, dan volume jenis. Grafik 3 dimensi tersebut kadang-kadang disebut diagram P, V, T. Kondisi keseimbangan akan ditunjukkan sebagai permukaan 3 dimensi dengan luas permukaan fase padat, cair, dan gas. Garis pada permukaan tersebut disebut garis triple, di mana zat padat, cair, dan gas dapat berada dalam kesetimbangan. Ya, ini salah satu contohnya. Bisa teman-teman lihat. Lanjut. Informasi dari diagram fasa FE3C. Poin pertama, fasa yang terjadi pada komposisi dan temperatur yang berada dengan pendinginan lambat. Yang kedua, temperatur pembekuan dan daerah-daerah pembekuan paduan FEC
bila dilakukan pendinginan lambat. 3. Temperatur cair dari masing-masing paduan. 4. Batas-batas kelarutan atau batas kesetimbangan dari unsur karbon fasa tertentu. Terakhir yang kelima, reaksi-reaksi metalurgis yang terjadi. Garis-garis penting dalam diagram fasa. Poin pertama, upper critical temperature. Yang kedua, lower critical. Yang ketiga, Solvus line HCM. 4. Reaksi-reaksi dalam diagram fasa FE3C. Poin pertama, reaksi paretektik. Kedua, reaksi eutektik. 3. Reaksi eutektoid. 5. Kegunaan diagram fasa FE3C. Diagram ini dapat digunakan untuk memudahkan memilih temperatur pemanasan yang sesuai untuk setiap proses perlakuan panas, baik proses anneal, normalizing, maupun proses pengerasan. D. Pengaruh unsur paduan karakteristik logam, terutama baja. 1. Apa itu pengaruh unsur paduan pada karakterisasi logam? Baja paduan dibuat untuk mendapatkan sifat baja yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan. Ada baja paduan rendah dan baja paduan tinggi. Bila dilihat dari unsur yang digunakan dan jumlah dari unsur untuk paduan baja tersebut. 2. Tujuan menambahkan unsur paduan pada logam. Yang pertama, meningkatkan kekuatan, kekerasan, kemampuan diperkeras, tahan aus, ketahanan terhadap panas dan korosi. Poin kedua, menurunkan regangan, kemampuan ditempa dan jelas, meningkatkan kekuatan tarik, ketahanan panas. 3. Unsur yang digunakan dalam paduan pada karakterisasi logam, terutama baja, kromium, meningkatkan kekerasan tanpa menurunkan elastisitas. Kedua, meningkatkan ketangguhan. 3. Menumbuhkan butir baru. 4. Mempermudah proses heat treatment. Nikel. Yang pertama, meningkatkan kekuatan tanpa menurunkan elastisitas. Kedua, meningkatkan ketangguhan. Ketiga, menumbuhkan butir baru. Keempat, mempermudah proses heat treatment. Mangan. Poin pertama, biasa ditambahkan sebagai agen untuk proses deoksidasi dan desulfurisasi. Hanya dianggap sebagai paduan jika kandungannya lebih dari 1%. Kedua, dengan tambahan mangan, baja akan lebih mudah untuk proses heat treatment dengan oil quenching. Silika. Poin pertama, sama seperti mangan, silika juga digunakan sebagai agen deoksidasi. Kedua, penambahan silika akan menstabilkan karbida yang terbentuk karena penambahan paduan lain. Molybdenum. Yang pertama, meningkatkan kemampuan untuk pengerasan dengan oli dan udara. Kedua, biasa ditambahkan pada paduan kromium dan nikel untuk mempermudah proses heat treatment. Vanadium. Banyak digunakan pada tool steel atau baja perkakas karena baja akan mampu mempertahankan kekerasannya pada temperatur tinggi. Kita sampai di E, annealing dan normalizing. A. Pengertian annealing. Annealing adalah sebuah bahasa peristilahan atau glosary yang artinya merupakan pelunakan. Yang dimaksudkan adalah proses pemanasan material sampai temperatur austenite, lalu ditahan beberapa waktu, dan kemudian pendinginannya dilakukan secara perlahan-lahan di dalam sebuah tungku. Inilah salah satu contoh gambar. B. Tujuan proses annealing. Poin pertama, menurunkan kekerasan. Kedua, memperbaiki sifat suatu mekanik. Ketiga, menghilangkan tegangan sisa. 4. Menghilangkan terjadinya retak panas. Kelima, memperhalus ukuran butir. Keenam, menurunkan ketidak homogen struktur. C. Full annealing.
Full annealing terdiri atas austenisasi dari baja yang bersangkutan, diikuti dengan pendinginan yang lambat di dalam dapur. Temperatur yang dipilih untuk austenisasi tergantung pada sebuah karbon dari baja yang dimaksudkan. Full annealing pada baja hypotektoid yang dilakukan pada temperatur austenisasi berkisar 50 derajat Celcius di atas garis A3. Sedangkan pada baja hipertektoid dilaksanakan dengan cara memanaskan baja yang dimaksudkan di atas A1. Full annealing akan mampu memperbaiki mesin dan jika mampu menaikkan kekuatan akibat butir-butirnya menjadi halus. D. Sphero-ionized annealing dikerjakan dengan cara memanaskan baja sedikit di atas ataupun di bawah temperatur, lalu didiamkan pada temperatur yang dimaksudkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian diikuti dengan pendinginan yang lambat. Tujuan dari sphero-ionized annealing adalah untuk memperbaiki mampu mesin dan memperbaiki mampu bentuk. Isothermal annealing berasal dari diagram T3 dan dikembangkan. Pada jenis proses inilah dimanfaatkannya sebagai pelunakan baja-baja sebelum dilakukan proses menuju permesinan. Proses ini terdiri dari austenisasi pada temperatur annealing, kemudian diikuti dengan pendinginan yang relatif cepat sampai ke temperatur 50-60 derajat Celcius di bawah garis A1. Pengertian normalizing. Normalizing merupakan proses perlakuan panas di mana proses pemanasan mencapai temperatur austenisasi dan kemudian didinginkan perlahan pada udara. Pada umumnya, proses normalizing dilakukan pada temperatur 55 derajat Celcius di atas upper critical line pada diagram fase FE3C seperti pada gambar 2.17 di bawah. Seperti ini ya gambarnya teman-teman, bisa dilihat. B. Tujuan normalizing. Tujuan dari proses normalizing sangat bervariasi. Normalizing dapat meningkatkan atau menurunkan kekuatan dan kekerasan daripada baja, bergantung pada perlakuan panas dan sifat mekanik dari baja sebelum dilakukan proses normalizing. Tetapi, secara umum, tinjauan dari proses normalizing adalah untuk meningkatkan kemampuan mesin, grain struktur, refreshment, homogenisasi, dan mengatur atau memodifikasi residual stress yang ada pada baja. Ini salah satu contoh gambarnya. Sudah selesai. Ya mungkin sekian dari saya sampai di situ. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. F. Hardening dan quenching. Pengertian hardening. Pengerasan adalah proses pengerjaan logam metalurgi yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan logam. Kekerasan logam berbanding lurus dengan tegangan lulu uniaksial di lokasi regangan yang dikenakan. B. Proses hardening. 1. Heating, 2. Holding, 3. Pendinginan. C. Jenis-jenis hardening. 1. Pengerasan permukaan, karburasi, carbonitriding, cyaniding, dan nitriding. 2. Pengerasan induksi, penggunaan arus listrik untuk pencairan logam, pengerasan dan perlakuan panas lainnya. Arus bolak-balik berfrekuensi tinggi berasal dari pembangkit konvektor merkuri, osilator spark atau osilator sabung. 3. Pengerasan nyala. Dasar pengerasan nyala adalah sama dengan pengerasan induksi, yaitu pemanasan yang cepat disusul dengan penculupan permukaan. Tebal lapisan yang mengeras tergantung pada kemampuan pengerasan bahan. Karena selama proses pengerasan tidak ada penambahan unsur-unsur lainnya, pemanasan dilakukan dengan nyala oksiasialen yang dibiarkan memanasi permukaan logam sampai mencapai suhu kritis.
Pengertian quenching. Quenching merupakan proses penjulukan baja yang telah berada pada temperatur pengerasannya, temperatur austenisasi, dengan laju pendinginan yang sangat tinggi, di-quench, agar diperoleh dari kekerasan yang diinginkan. Ini adalah gambar dari proses quenching. Tujuan: sebelum pengerasan baja tuang dan besi memiliki struktur butir seragam dan tipis, ini adalah campuran perit dan semen yang terbentuk ketika baja atau besi tuang diproduksi dan didinginkan dengan kecepatan lambat. PRD bukanlah material yang ideal untuk banyak aplikasi umum paduan baja karena cukup lunak. Dengan memanaskan perlit melewati suhu transisi EOTech-nya 727 derajat Celcius, kemudian mendingin dengan cepat. Beberapa struktur kristal material dapat diubah menjadi struktur yang jauh lebih keras, disebut martensite. Proses quenching adalah suatu perkembangan. Dimulai dengan memanaskan sampel. Sebagian besar material dipanaskan hingga antara 8 dan 19 dan 19 derajat Celcius. Dengan perhatian cermat diberikan untuk menjaga suhu di seluruh benda kerja seragam, meminimalkan pemanasan yang tidak merata dan panas berlebih adalah kunci untuk memberikan sifat material. Tempering, tempering. Proses memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan untuk menghilangkan tegangan dalam mengurangi kekerasan baja yang berlebih. Hal itu karena baja yang dikeraskan dengan pembentukan martensite biasanya sangat keras, sehingga tidak cukup baik untuk berbagai pemakaian. Pada sebagian besar baja struktur proses tempering dimaksudkan untuk memperoleh kombinasi antara kekuatan, fleksibilitas, dan tangguh yang tinggi. Dengan demikian, proses temper setelah proses pengerasan akan menjadikan baja lebih bermanfaat karena adanya struktur yang lebih stabil. Tempering dibagi dalam tempering pada suhu rendah, tempering berkisar antara 150 sampai dengan 300 derajat Celcius. B. Tempering pada suhu menengah 300 sampai dengan 500 derajat Celcius. C. Tempering pada suhu tinggi 500 sampai dengan 650 derajat Celcius. Ini adalah gambarnya. Kita lihat. Lanjut. Tempering dapat diterapkan untuk beberapa kelas baja kekuatan tinggi yang harus memiliki ketangguhan dan keuletan tertentu. Komponen yang mengalami proses ini akan memiliki ketangguhan yang lebih tinggi. Kekuatan impact-nya menjadi lebih baik, batas selanya dan keuletannya meningkat dibanding dengan kekerasan yang sama hasil dari proses konvensional. Tujuan tempering: 1. Meningkatkan keuletan dan ketangguhan, menghindari terjadinya retak dan distorsi karena quenching. Smart tempering merupakan modifikasi dari perlakuan quenching dan bertujuan untuk mengurangi terjadinya distorsi selama pendinginan. Pada proses pendinginan bisa di-quenching hingga sedikit di atas garis MS, lalu ditahan hingga pada inti sama dengan suhu pada permukaan, kemudian didinginkan dalam suhu kamar. Perlakuan tempering terdiri dari 1. Pemanasan sampai fase austenit, diikuti dengan pencelupan ke dalam minyak panas atau garam cair sedikit di atas atau di bawah suhu MS dan ditahan pada suhu konstan beberapa lama, tapi belum sampai terjadi reaksi Bainit, dan akhirnya pendinginan udara pada laju yang sedang untuk mengurangi beda suhu di bagian permukaan dan tengah benda diuji. Ini adalah proses gambarnya, gambar dari tempering. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat materi yang kami bacakan ini.